Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Malah dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol tentang penyembahan adalah meresponi kasih Tuhan. Nah lovers, penyembahan kita kepada Tuhan adalah sikap kita dalam meresponi kasih Tuhan. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, seringkali kita berpikir, apa ya lagunya ya? Dan bagaimana menyanyinya? Bahkan rasanya seperti tidak ada, seperti tidak bisa mengalir kira-kira gitu ya. Karena tanpa disadari kita berfokus kepada caranya ya, apalagi metodenya, lagunya, dan sebagainya. Dan itu yang kita anggap dapat membuat kita bisa mengalir dalam penyembahan ya. Nah, itu yang terjadi lovers ya. Ketika kita tidak lagi berfokus kepada pribadi Tuhan yang baik, yang sudah mengasihi kita, yang selalu menolong kita dan yang menyertai kita, bahkan yang peduli kepada kita, memelihara dan menjamin kita, maka penyembahan kita ini akan meresponi situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah itu akhirnya fokusnya kepada itu. Akhirnya kita hanya meresponi aja. Wah lagi ada masalah, kita doa. Lagi ada ini ada itu, kita menyembah Tuhan. Ya, nah seharusnya kita menyembah Tuhan bukan karena kita sedang meresponi situasi atau kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita ini, tetapi kita menyembah Tuhan karena kita sedang meresponi apa nih? Kasih-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita, yang sudah diberikan dengan berlimpah-limpah kepada kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak akan berhenti dan tidak akan habis-habisnya untuk selalu bersyukur dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Amin. Sebab sikap, tindakan, attitude dan respon kita yang selalu bersyukur ini akan selalu menyadarkan kita dan membuat kita fokus kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Maka penyembahan kita akan mengalir secara alami karena kita menyembah sebagai respon kasih kita kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Nah ini penting banget ya. Jadi kita akan mengalir dan penyembahan. Karena kan kebaikan Tuhan nggak habis-habis, kasihnya nggak habis-habis. Dan kita mensyukuri nggak habis-habis juga ya. Itu akan mengalir terus ya. Nah lovers, apa kata firman Tuhan tentang penyembahan adalah meresponi kasih Tuhan? Mari kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan dalam versi The Passion Translation. Tetapi Kristus membuktikan gairah cinta Allah yang besar kepada kita dengan mati menggantikan kita ketika kita masih terhilang dan tidak mengenal Allah. Inilah kasih. Iya. Yaitu bukan kita yang dapat melakukan atau membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi justru Allah yang memulai, mengawali dan berinisiatif melalui Yesus untuk membuktikan apa? Gairah cinta Allah yang besar kepada kita dengan mati menggantikan kita ketika kita masih terhilang, masih berdosa dan tidak mengenal Allah. Wah, luar biasa ya. Gairah cintanya dinyatakan kepada kita bukan waktu kita sempurna. Justru pada waktu kita belum sempurna. Wah, ini luar biasa. Amin, ya. Jadi meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan pernikahan adalah bagaimana kita sebagai suami istri saling mengingatkan ya, dan apalagi saling memulai untuk selalu bersyukur dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Meskipun pada kenyataannya tidak baik. Tetapi kita percaya dan bersyukur bahwa kita memiliki dan disertai oleh Bapa yang baik, yang pada akhirnya akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Wow, jadi pada akhirnya segala sesuatunya menjadi baik. Ini saya percaya nih, kalau udah ada Tuhan pasti semua akan pada baik. akhirnya semuanya menjadi baik. Ya. Nah, ketika kita sebagai suami dan istri menjadikan bersyukur sebagai gaya hidup untuk meresponi kasih dan kebaikan Tuhan,
maka kita ini sedang menghadirkan Tuhan dalam pernikahan kita dan keluarga kita. Amin. Sehingga apa? Atmosfer kasih, ya. kemesraan, kehangatan, ya. kerukunan dan kesatuan akan selalu memenuhi kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Amin. Wah, pasti ini suasananya indah banget ya. Jadi kalau begini indah ya. suasananya ya. Amin. Sebab ketika kita bersyukur, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Itu ada dalam Ibrani pasal 13 dan 15. Dan bersyukur adalah password atau kata sandi untuk kita dapat membuka pintu-pintu gerbang yang akan membawa kita masuk ke tata kasih karunia Allah. Itu adalah Mazmur 100 ayat yang keempat, yaitu ke tempat di mana cinta bertahta. Sehingga kita menerima ciuman belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Itu ada dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Lovers, dalam perjalanan pernikahan kami ini selama lebih dari 40 tahun. Iya, udah lebih dari 40 tahun kita sudah menikah lebih dari 40 tahun, maka kami sudah melewati berbagai situasi dan kondisi dalam pernikahan kami. Amin. Hal ini bukan berarti kami sudah hebat atau bisa mengatasi semua masalah dengan segera, karena kami juga mengalami proses yang justru mendewasakan kami. Nah, ini penting ya, justru proses itu mendewasakan kita berdua ya. Amin, ya. Ada kalanya saya yang lemah nih. Iya, ada kalanya juga kamu juga yang lemah gitu ya. Iya, ada kalanya saya yang lemah gitu ya. Tetapi istri saya menguatkan saya kalau saya lagi lemah. Demikian juga sebaliknya. Ya. Sehingga kami saling mengingatkan. Jadi bukan berarti masalah tidak ada. Masalah tetap ada, tetapi kami bersyukur. Sejak kami mengenal Tuhan, kami selalu diberi anugerah, kekuatan, keyakinan, hikmat, dan strategi yang dari Tuhan sebagai solusi atau jalan keluar untuk kami dapat keluar dan menang dari semua masalah dan tantangan yang kami hadapi. Iya, nah itu benar sekali ya. Kami berdua saling mengingatkan dan saling menguatkan bahwa pertolongan kami ini hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong di segala musim kehidupan kami. Amin. Kalau yang kemarin saja Tuhan sudah menolong kami dan melakukan mujizat kepada kami, pasti yang ke depan dan yang selanjutnya Tuhan setia untuk menolong kami dan siap untuk melakukan mujizatnya yang lebih dahsyat lagi kepada kami. Itu yang kami percaya. Jadi ke depan kehidupan kita akan mengalami hal yang luar biasa itu ya. Luar biasa dan luar biasa lagi ya. Amin. Oleh karena itu, kami berdua selalu saling mengingatkan untuk selalu membiasakan diri bersyukur dalam meresponi dan menghadapi segala situasi dan keadaan yang ada di depan kita. Karena kami percaya dan kami sudah membuktikan sendiri, meskipun pada kenyataannya yang kami lihat itu tidak baik, tetapi pada akhirnya atau ujung-ujungnya Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik. Iya. Dan ini yang kami praktekkan, yang biasa kami lakukan adalah dengan bersyukur kami sedang menyembah kepada Tuhan sebagai respon terhadap kasih Tuhan kepada kami. Jadi kami bersyukur bukan berarti kami setuju dengan masalah yang ada. Nah, ini penting ya, jadi jangan salah mengerti. Kita bersyukur bukan berarti setuju sama masalahnya, beda ya. Tetapi kami bersyukur karena kami percaya dan yakin bahwa Tuhan ada, Tuhan lihat, Tuhan peduli, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dan jawaban untuk kami. Amin. Jadi istilah gini, Tuhan pasti nolong. Pasti nolong. Kita biasa ditolong. Gitu ditolong Tuhan. Iya. Nah, ternyata setelah kami berdua saling mengingatkan dan saling membiasakan untuk bersyukur sebagai penyembahan kami untuk meresponi kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari, maka semua yang tidak pernah kami lihat itu yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, wow, itu semuanya justru terjadi dalam kehidupan pernikahan kami dan keluarga kami. Amin. Nah, lovers, bagaimana kita mengerti bahwa ketika kita menyembah, kita sedang meresponi kasih Tuhan itu? Yang pertama, sebagai suami istri kita jangan fokus pada masalah, situasi, dan kondisi yang ada. Kita juga jangan fokus pada apa yang sepertinya menurut kita Tuhan belum lakukan. Tapi kita harus fokus pada pribadinya Tuhan yang baik, yang mengasihi kita dan yang selalu menolong kita. Kemudian fokus dengan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita dan percaya bahwa Tuhan akan melakukannya lagi.
Kedua, sebagai suami istri, belief system kita atau sistem keyakinan kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima kasih, kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan dengan berlimpah-limpah yang diberikan kepada kita. Sebab Yesus sudah membuktikan gairah cintanya yang besar kepada kita dengan mati di kayu salib untuk menebus kita ketika kita masih terhilang, berdosa, dan tidak mengenal Allah. Dan yang ketiga, sebagai suami istri kita harus mengerti bahwa bersyukur adalah sikap, tindakan, attitude, dan respon kita kepada kasih, kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus. Sebab Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya dalam kebenaran, kasih, sukacita, dan ucapan syukur, karena kasih-Nya selalu baru setiap hari. Nah lovers, kalau hari ini sepertinya pernikahanmu sedang dalam situasi yang sulit, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, dan Engkau telah membuktikan gairah cinta-Mu yang begitu besar pada kami dengan mati di kayu salib untuk menebus kami ketika kami masih terhilang, berdosa, tidak sempurna, dan belum mengenal Allah. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk selalu bersyukur sebagai penyembahan kami kepada Tuhan, untuk meresponi kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari kepada kami. Dan kami percaya kehidupan pernikahan kami dan keluarga kami menjadi sungguh amat baik. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.